Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tahukah Anda salah satu hal yang membuat Nabi Muhammad SAW paling bersedih? Ya, wafatnya sang istri Khadijah. Lalu kenapa Rasulullah SAW begitu bersedih ketika istrinya wafat? Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay adalah istri pertama Rasulullah SAW. Beliau berasal dari golongan pembesar di Mekah. Beliau berasal dari kaum bangsawan Quraisy. Khadijah dididik dengan akhlak mulia dan terhormat sebagai seorang wanita. Ia pun tumbuh dengan karakter kuat, cerdas, dan menjaga kehormatan. Sebelum mengenal Rasulullah atau pada masa jahiliyah, mukminin Khadijah radhiyallahu an dikenal sebagai perempuan kaya dan pedagang besar. Dalam berdagang, beliau bekerja sama dengan laki-laki dan hasilnya kemudian dibagi. Laki-laki lah yang biasa bersafar ke Syam untuk berdagang. Sedangkan wanita-wanita pada masa itu tidak biasa bepergian ke tempat yang jauh. Hal ini adalah tradisi Arab yang juga merupakan prinsip beliau untuk menjaga kesucian diri. Nah, sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Khadijah sudah menikah 2 kali. Pertama kali menikah dengan Atik bin Aid al-Makhzumi, kemudian meninggal. Pernikahan keduanya dengan Abu Hala bin Nabasi at-Tamimi, tapi juga meninggal. Dari Abu Hala, Khadijah mendapatkan seorang putra yang bernama Hind bin Abu Hala. Setelah kematian suaminya yang kedua, Khadijah menutup hatinya untuk semua laki-laki. Hingga akhirnya ia mendengar kisah-kisah tentang Muhammad bin Abdullah. Sebelum terjadi pernikahan antara Muhammad dan Khadijah, terjadi kerjasama di antara keduanya. Ketika mereka bersepakat, Khadijah menyertakan seorang budak laki-laki yang bernama Maisarah untuk membawa barang dagangannya. Ketika melakukan perjalanan, Muhammad bin Abdullah berteduh di bawah pohon yang berdekatan dengan kuil seorang pendeta. Maisarah pun didekati oleh pendeta tersebut dan berkata bahwa hanya seorang nabi yang berteduh di bawah pohon tersebut. Pada akhirnya terjadilah pernikahan antara Muhammad dan Khadijah. Pernikahan antara dua orang mulia ini terjadi ketika Nabi Muhammad belum mendapatkan kedudukan istimewa sebagai seorang nabi dan rasul. Ketika pernikahan dilaksanakan, Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Pembenaran usia Khadijah 40 tahun berdasarkan Raji Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Pasangan ini terus bersama hingga wafatnya Khadijah pada usia 65 tahun dan Rasulullah berusia 50 tahun. Rasulullah bersama Khadijah adalah masa terlama beliau bersama istrinya dibandingkan dengan istri yang lain. Ketika bersama Khadijah, Nabi Muhammad SAW tak menikah dengan wanita lain. Dalam pernikahannya bersama Khadijah, Nabi Muhammad dikaruniai anak yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Saat menerima wahyu pertama, Nabi begitu takut sekaligus gemetar. Beliau pun pulang ke rumah dan bertemu dengan istrinya, kemudian minta diselimuti. Khadijah pun melakukan permintaan suaminya tersebut. Nabi berkata, "Khadijah, apa yang terjadi padaku? Aku khawatir terjadi apa-apa pada diriku." Khadijah pun berkata, "Tidak, bergembiralah. Demi Allah, dia tidak akan pernah menghinakanmu. Demi Allah, engkau adalah seorang yang menyambung silaturahim." Jujur ucapannya, memikul kesulitan orang lain, menanggung orang yang tidak punya, memuliakan tamu, dan mendukung usaha-usaha kebenaran. Khadijah pun mengajak Nabi Muhammad SAW bertemu dengan sepupunya Waraqah bin Naufal. Dari sepupu Khadijah tersebut, Nabi Muhammad tahu bahwa yang datang menemuinya adalah Jibril yang juga datang menemui Nabi Musa alaihissalam. Dalam kondisi aneh yang dialami Nabi Muhammad SAW saat menerima wahyu pertama, Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tersebut. Hal ini tentu saja membantu meringankan beban psikis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tak pernah mendengar sesuatu yang mendustakan atau membuatnya sedih dari istrinya tersebut. Sesuatu yang dikatakan Khadijah selalu disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika bersama dengan wanita yang diberi gelar wanita mulia ini, Nabi Muhammad banyak diberikan kemudahan oleh Allah. Saat pulang berdakwah, Khadijah selalu membuat jiwanya kembali teguh dan bersemangat, meringankan di saat orang-orang memberatkan, membenarkan ketika orang-orang mendustakan. Nah, sahabat beriman, setelah memeluk agama Islam, Khadijah mengorbankan hidupnya. Kehidupan yang dahulu tenang dan nyaman berubah menjadi penuh dengan gangguan. Hal itu tak pernah membuat cintanya pudar pada suaminya. Bahkan semakin bertambahlah cintanya pada utusan Allah tersebut. Bertambah pula lah cintanya terhadap agama yang ia bawa. Ia senantiasa mendampingi dan mendukungnya mencapai tujuan yang diperintahkan Allah Ta'ala. Perjuangan Khadijah mendampingi dakwah Rasulullah SAW terhenti ketika ia wafat. Khadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Saat itu adalah 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ketika Khadijah sakit menjelang ajal, beliau berkata kepada Rasulullah SAW,
Aku memohon maaf kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu. Rasulullah menjawab, jauh dari itu ya Khadijah. Engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya. Jawab Rasulullah. Lalu Khadijah pun memanggil putrinya Fatimah dan meminta tolong kepada putrinya tersebut dan memintakan sorban ayahnya Nabi Muhammad sebagai kain kafan. Sorban yang diminta tersebut adalah sorban yang biasa dipakai oleh Nabi Muhammad SAW untuk menerima wahyu. Mendengar permintaan istri tercintanya, Rasulullah pun menjawab, wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga. Khadijah pun menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan suami tercintanya. Rasulullah pun menjadi sangat sedih melepas istrinya. Beliau menangis pilu. Saat itu malaikat Jibril turun dari langit dan mengucap salam dan membawa 5 kain kafan untuk Khadijah, Rasulullah, Fatimah, Ali, dan Hasan. Namun cucu Rasulullah yaitu Husain putri Sayyidina Ali tidak memiliki kafan. Dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan. Kenapa meninggalnya Khadijah membuat Rasulullah sangat sedih dan membuat ia menangis? Hal itu karena seluruh kekayaan Khadijah dihibahkan untuk menegakkan agama Islam. 2/3 kekayaan kota Mekah adalah milik Khadijah dan semuanya diserahkan kepada Nabi Muhammad untuk digunakan. Dalam siaran Nabawiyah dikisahkan bahwa ketika Nabi Muhammad pulang dari berdakwah, istrinya hendak menyambutnya. Saat itu Khadijah sedang menyusui Fatimah. Pada saat itu kekayaan mereka telah habis. Makanan pun biasanya tak ada sehingga ketika Fatimah menyusu pada ibunya bukan air susu yang keluar tapi darah. Rasulullah pulang berdakwah dan telah mendapat caci maki. Dia pun tidur di pangkuan istrinya. Saat itu Khadijah menangis. Rasulullah pun menanyakan alasan Khadijah menangis. Rasulullah berkata, wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesali bersuamikan aku Muhammad? Tanya Rasulullah dengan lembut. Namun Khadijah segera menjawab bahwa bukan hal itu yang membuat ia menangis. Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang kutangiskan. Jawab Khadijah. Lalu Khadijah kemudian berkata lagi, wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit pun ataupun jembatan, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku. Jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah, ingatkan mereka kepada yang hak. Ajak mereka kepada Islam wahai Rasulullah, kata Khadijah. Rasulullah merasa terpukul mendengar ucapan istrinya tersebut. Dan saat istri tercintanya wafat, Rasulullah meminta kepada Allah agar dilimpahkan rahmat kepada istri yang sudah membantunya menegakkan Islam. Istri yang selalu mempercayai ketika orang lain menentang. Istri yang menyenangkan ketika orang lain menentang Rasulullah, menenteramkan ketika yang lain membuat gelisah. Ketika istrinya meninggal, Nabi Muhammad SAW sangatlah sedih. Atas perjuangannya bersama Rasulullah SAW, akhirnya Khadijah diberi gelar wanita terbaik. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Wanita terbaik ialah Maryam putri Imran dan Khadijah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan Allah menitip salam pada Khadijah. Bagi Rasulullah, mencintai Khadijah adalah sebagai karunia. Saking istimewanya Khadijah bagi Nabi Muhammad SAW. Bahkan Khadijah telah disiapkan rumah di surga yang terbuat dari mutiara. Hal ini sesuai dengan hadis, berkata Jibril, ya Rasulullah, sampaikan salam dari Allah dan dariku kepada Khadijah. Dan beritahukanlah dia rumahnya di surga terbuat dari mutiara. Hadis riwayat Muslim. Nah sahabat beriman, itulah kisah kemuliaan Khadijah yang membuat Rasulullah menangis saat melepas kepergian istrinya. Semoga kita bisa meneladani sifat ibunda Khadijah radhiyallahu an dalam kehidupan sehari-hari, agar dapat mengikuti jejaknya sebagai wanita terbaik dan tentunya dimasukkan ke dalam surga Allah. Demikian ulasan kita kali ini, semoga menginspirasi. Dan mari tetap mendukung channel Islam Populer dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.